Bayangkan, bisakah badai mengubah nasib sebuah negara? Bagaimana ratusan ribu nyawa bisa menghilang dalam semalam? Bagaimana peristiwa alam bisa menjadi bencana paling mematikan dalam sejarah ketika peringatan tidak diindahkan? Dan yang paling penting, jika badai sebesar ini terjadi hari ini, apakah hasilnya akan sama? Siklon Bola tercatat dalam sejarah sebagai salah satu bencana tropis paling mematikan yang pernah terjadi. Menjawab semua pertanyaan ini dengan kenyataan yang menyakitkan. Melihat proses terbentuknya, pada November 1970 gangguan tropis yang tampak biasa muncul di Teluk Benggala. Namun, bentuk teluk yang mirip corong, geografi yang menahan angin, dan air hangat menciptakan mekanisme alami yang memperkuat badai, sehingga sistem kecil dengan cepat berubah menjadi siklon besar. Tekanan atmosfer turun drastis, suhu air memperkuat badai. Berkat ini, siklon mencapai kekuatan kategori 4 jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Angin lebih dari 190 km per jam menciptakan dinding air raksasa yang bisa menelan kilometer daratan dari pantai. Sasaran utamanya, Delta Benggala, adalah salah satu delta terendah dan terpadat di dunia. Desa-desa yang hanya beberapa meter di atas permukaan laut tak berdaya menghadapi gelombang raksasa. Hari ini, jika siklon yang sama menghantam daerah yang sama, hasilnya mungkin tidak akan sedahsyat dulu. Kini ada tempat perlindungan, sistem peringatan dini, dan jalur evakuasi reguler. Namun, delta tetap merupakan wilayah yang rentan. Saat siklon mendekati pantai, massa air besar setinggi 5 hingga 10 meter bergerak ke daratan. Tinggi ini mengancam seluruh pemukiman di delta. Saat itu, sistem peringatan dini hampir tidak ada. Data meteorologi sangat kurang, siaran radio tidak stabil, dan sebagian besar desa tidak memiliki listrik. Komunikasi lemah, infrastruktur hancur, dan masyarakat kurang informasi. Setelah siklon berlalu, jalan, jembatan, dan jalur komunikasi benar-benar hancur. Kekacauan politik menunda organisasi bantuan dalam negeri. Karena itu, tim bantuan internasional baru tiba di area bencana beberapa hari kemudian. Ketika siklon mencapai daratan pada malam 12 November, bencana massal terbesar pun terjadi. Antara 300 hingga 500 ribu orang kehilangan nyawa, desa-desa pada dasarnya hilang dari peta. Sawah tertutup air asin, hewan dan persediaan makanan di gudang ikut lenyap. Kehilangan besar bukan hanya karena kekuatan badai, tapi juga karena masyarakat tidak siap. Bagi para penyintas, masa tersulit adalah sesaat setelah bencana. Komunitas yang rumahnya hancur dan ladang mereka tergenang terpaksa berjuang bersama demi bertahan hidup. Anak-anak dan lansia menghadapi kelaparan dan penyakit, sumber air tercemar, kolera dan disentri menyebar cepat. Orang-orang menghadapi kesulitan secara kolektif di tingkat desa dan kota, bukan sebagai kisah individu. Ini adalah contoh penting yang menunjukkan dimensi manusia dari siklon Bola. Siklon ini mengguncang tidak hanya struktur sosial, tetapi juga politik. Di Pakistan Timur saat itu, masyarakat sudah kecewa dengan pemerintah pusat. Setelah siklon, keterlambatan bantuan dan manajemen yang tidak efektif menimbulkan kemarahan rakyat yang kemudian berkontribusi pada proses kemerdekaan Bangladesh. Bencana ini secara tidak langsung memicu lahirnya sebuah bangsa. Hanya sedikit peristiwa sejarah yang menunjukkan hubungan erat antara bencana alam dan transformasi politik sebesar ini. Bayangkan malam ketika siklon menerjang. Gelombang raksasa melaju ke desa-desa, air merembes dari atap tanah liat, sungai meluap, jembatan runtuh. Orang-orang ramai-ramai melarikan diri ke tempat yang lebih tinggi, berjuang bertahan hidup di tempat perlindungan. Ketika air surut, ancaman kelaparan, kehausan, dan wabah semakin jelas. Skenario ini memperjelas besarnya bencana dan dampak sosial yang dihadirkannya. Perbandingan dengan bencana besar lain membuat siklon Bola menonjol. Tsunami Samudra Hindia 2004 menunjukkan masalah serupa terkait tidak adanya peringatan dini, kerentanan pesisir, dan risiko wabah. Siklon Bangladesh 1991 mirip dengan Bola dalam hal banjir besar dan banyak korban jiwa. Pada siklon Nargis 2008, sistem peringatan dini terbatas dan bantuan internasional terlambat tiba. Pada Topan Haiyan 2013, sistem peringatan dan rencana evakuasi yang lebih maju berhasil mengurangi jumlah korban dibanding Bola.
Perbandingan ini menyoroti pentingnya manajemen dan kesiapsiagaan bencana modern. Setelah siklon, sawah yang terendam air asin tidak bisa ditanami dan kelaparan pun dimulai. Kelaparan dan penyakit menjadi gelombang bencana kedua. Bantuan internasional baru tiba beberapa hari kemudian, dan tatanan sosial hampir hancur total. Penduduk berjuang bersama untuk bertahan hidup, dan trauma psikologis berlangsung hingga bertahun-tahun di wilayah tersebut. Siklon bola bukan sekadar peristiwa alam. Ini adalah pelajaran bagi umat manusia. Pentingnya sistem satelit dan radar meningkat, jaringan peringatan dini dan rencana evakuasi jadi keharusan, dan dampak sosial politik dari bencana mulai diperhitungkan. Kini, berkat model meteorologi canggih, perakiraan berbasis AI, dan sistem peringatan instan, kerugian akibat bencana serupa dapat sangat berkurang. Meski demikian, risiko tetap ada di wilayah rentan seperti Delta Benggala. Siklon bola, sebagai bencana tropis paling mematikan dalam sejarah, menunjukkan sekaligus kerentanan dan ketahanan kita. Bencana besar yang terjadi dalam satu malam ini mengubah total cara dunia memahami manajemen bencana dan tetap menjadi contoh yang perlu dipelajari sepanjang sejarah. Penyebaran konten seperti ini sangat penting agar bencana semacam ini tidak terlupakan dan pelajaran baru dapat diambil. Jika Anda ingin lebih banyak orang mengetahui tragedi siklon bola dan dampak sosial dari bencana, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan pendapat Anda di komentar. Dengan dukungan Anda, kita bisa menjangkau lebih banyak orang dan meningkatkan kesadaran serta kesiapsiagaan bencana. Sekarang tekan tombol subscribe, like videonya, dan komentar. Menurut Anda, apa yang akan terjadi jika bencana seperti ini terjadi hari ini?